dari dinas yang bersangkutan saya belum mendapatkan laporan. Tapi intinya bahwa itu mungkin sistem aplikasi yang belum begitu komplit untuk mendata bahwa sekian-sekian atau nama-nama yang ini yang menggunakan flex GPS itu. Namun kita tetap melakukan upaya-upaya perbaikan sistem, kemudian pembinaan supaya tidak akan terjadi hal yang sama. Pembinaannya jelas pembinaan secara lisan tertulis. Itu pun kan kita belum mendeteksi secara real apakah benar atau tidak. Berkaitan dengan adanya tanda kutip dugaan terkait dengan penggunaan fake GPS yang dilakukan oleh oknum mungkin ya oleh PNS berkaitan dengan absensi kehadiran berkaitan dengan itu sebenarnya bahwa fake GPS ini kan berdasarkan deteksi dari aplikasi Simalapi bahwa aplikasi Simalapi menemukan atau mengidentifikasi bahwa telah terjadi penggunaan fake GPS yang bertentangan dengan aturan dalam penggunaan absensi pegawai. Nah, sebenarnya kalau kita bicara data, kami belum meyakini 100% terkait dengan angka 588 bahwa terjadi penggunaan fake GPS di berbagai OPD. Iya, tapi memang ada kelemahan dalam sistem kami, aplikasi Malapi, bahwa belum bisa mendeteksi namanya atau oknumnya. Yang bisa dideteksi itu hanya bahwa terjadi penggunaan fake GPS. Nah, ini menjadi kelemahan sistem kami, aplikasi Malapi, dan tentu kalau kita berbicara pengalaman dari adanya aplikasi terkait dengan absensi online dari namanya Sipo 5 ke Simalapi, ini bagian dari peningkatan performa daripada aplikasi itu. Dan hari ini pun juga dengan adanya kelemahan di aplikasi kami, tentu kami berbenah bagaimana mengurangi atau menghilangkan celah-celah yang bisa dipakai oleh oknum PNS dalam melakukan absensi. Dan itu bagian dari tanggung jawab Kominfo memastikan bahwa aplikasi yang kami gunakan ini betul-betul tidak ada celah yang bisa dilakukan oleh PNS. Dan kewajiban kami di Dinas Kominfo memastikan bahwa ke depan atau tertanggal hari ini saya pastikan terkait dengan fake GPS tidak akan ada lagi pegawai negeri yang bisa melakukan. Karena salah satu solusi yang kami lakukan bahwa kami tentu kalau bicara terkait dengan aplikasi fake GPS itu ribuan bahkan ratusan, dan kami tentu berupaya semaksimal mungkin untuk setiap saat akan memblok semua aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh oknum dalam manipulasi terkait dengan absensi. Dan berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, tentu ini disadari bahwa kalau kita berbicara fakta, memang terjadi terkait dengan penggunaan itu. Total ada berapa ASN yang diduga memanipulasi? Berdasarkan sistem? Ya, itu yang saya bilang tadi di awal bahwa sistem kami hanya bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan mendeteksi terkait penggunaan fake GPS. Kalau oknum, hari ini sementara kami berupaya terus untuk identifikasi, untuk bisa menemukan itu. Dan saya kira rekan-rekan dari media tetap bersabar bahwa berkaitan dengan nama ini tentu ini persoalan pertanggungjawaban yang kami akan lakukan ke depan. Mudah-mudahan aplikasi kami bisa menemukan itu. Hari ini sementara kami proses terus, dan sebagaimana tugas kami bahwa ini kami pastikan bahwa ini tidak akan berlangsung lagi, sehingga kedisiplinan yang kita harapkan ini yang bagian dari harapan masyarakat bisa kita bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kita sebagai PNS, bisa kita memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Total ada berapa Bang yang memanipulasi absensi? Kalau ASN? melihat angka data identifikasi dari aplikasi kami bisa merilis bahwa itu kurang lebih sekitar 588 yang menggunakan fake GPS. Tetapi ini tanda kutip, ini bukan berarti berbanding lurus dengan oknum. Karena bisa saja satu orang pegawai itu bisa menggunakan itu sampai 1000 kali. Nah, itu yang kami usahakan hari ini bisa kita lakukan identifikasi, dan ternyata aplikasi kami tidak bisa melakukan itu, dan hari ini kita berupaya upgrade
sehingga performa terkait dengan aplikasi kami ke depan itu bisa menemukan hal seperti itu. SIM-Lapis sebenarnya upgrade dari SIPO 5 ini dilakukan dari Januari, ini sudah sekitar 6 bulan, dan sebenarnya di aplikasi kami sudah ada fitur untuk memblok itu. Hanya memang terkait dengan teknis, karena itu kita masukkan di Play Store. Play Store ada pembatasan bahwa pengguna Play Store itu hanya bisa membatasi sampai 50 aplikasi. Dan ini celah yang dimanfaatkan oleh oknum, sehingga begitu batas 50 di aplikasi yang masuk ke Play Store, itu yang 51 sudah bebas jebol. Nah, inilah yang menjadi kelemahannya, sehingga kami hari ini aplikasi SIM-Lapis itu kami keluarkan dari Play Store. Kita simpan di website pemerintah tersebut, sehingga bahwa begitu terjadi penggunaan di luar ketentuan, kami langsung berperan di situ. Begitu masuk langsung blok. Jadi tidak akan kita beri ruang lagi bahwa kita ada peluang untuk bisa mencurangi absensi ini. Dianggarkan berapa waktu pengadaan aplikasi itu, Pak Adis? Kalau anggaran untuk upgrade kemarin di tahun lalu kurang lebih sekitar 80-an. 80 juta ya? Juta untuk karena memang kelemahan SIPO 5 juga sama, cuma memang SIPO 5 kemarin agak parah karena itu betul-betul tidak bisa dipertingkatkan. SIM-Lapis ini memang karena hanya persoalan bahwa namanya pengguna aplikasi menggunakan jaringan, sehebat apapun kita buat pasti orang berupaya semaksimal untuk menerobos. Itu terjadi. Terakhir, yang membuat aplikasi ini siapa? Ada vendornya yang membuat. Vendornya perusahaan ya? Perusahaan di Kendari. Oh, perusahaan Kendari. Bisa disebut nama perusahaannya? Perusahaannya perusahaan Teknos, CP Teknos. Berarti penunjukan dia ya? Penunjukan langsung ya? Oh ya, oke. Suka kelola. Oke, makasih Pak Adis ya.